Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in alaihi marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qaili fi kitabihil Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ungkapan yang paling mulia, sebaik-baik ungkapan adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anugerah, nikmat begitu banyak yang sudah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu sampai hari ini adalah kasih sayang Allah. Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat perhatian kepada kita. Belas kasih Allah sangatlah besar sekali kepada kita. Kita sudah diberikan banyak sekali anugerah dalam kehidupan kita setiap harinya. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur panjang, sehingga kita masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Kita masih bisa berkumpul di hari yang mulia ini, di hari raya Idul Adha. Banyak kita jumpai, kita dengar, kita melihat di antara saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagian saudara kita saat ini dalam kondisi sakit. Ada yang berada di rumah sakit, ada yang berada di rumah, dan mereka semuanya tentunya punya keinginan sama berkumpul bersama-sama kita dalam melaksanakan sholat Idul Adha. Selain bersyukur, mari kita ingatkan diri kita masing-masing untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dalam wujud syukur kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Langkah ini juga merupakan wujud syukur dalam tindakan yang akan menjadikan nikmat
yang akan menjadikan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita menjadi nikmat yang barakah, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang pandai bersyukur, berupa syukur dalam ucapan, bersyukur dalam hati, dan bersyukur dalam tindakan kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selain rasa syukur, tentunya kita harus ingat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Al-Baqarah ayat 197. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah solat Idul Adha rahimakumullah. Pada setiap hari raya Idul Adha, kita tidak akan pernah bisa terlepas dari 3 ibadah yang mampu meningkatkan, yang mampu membawa ketakwaan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah tersebut adalah pelaksanaan solat Idul Adha, pelaksanaan Idul Kurban, dan pelaksanaan ibadah haji. 3 ibadah ini antara ibadah Idul Adha, yaitu solat yang sudah kita kerjakan, pemotongan hewan atau kurban, dan ibadah haji bagi saudara-saudara kita di Tanah Suci hari ini. Selain memupuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah, tentunya 3 ibadah ini mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah yang mampu menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kepribadian yang memiliki kepasrahan diri atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti tawakal adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah, pasrah kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan bermakna menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan dari setiap hasil ikhtiar yang kita lakukan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pada kesempatan di pagi yang sangat cerah ini, tentunya mulai tadi malam kita mendengar, kita membaca, kita melihat, dan kita mengumandangkan bersama-sama bacaan tahlil, tahmid, takbir di masjid, di musalla, di rumah, dimanapun kita mendengarnya. Dan tentunya ini semuanya adalah menjadikan rangkaian ibadah solat Idul Adha ini sangat berarti untuk kita. Saudara-saudara kita di pelosok desa, saudara-saudara kita di luar negeri, di sini semuanya membaca tahlil, tahmid, takbir untuk mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini, mari kita resapi nilai-nilai kepasrahan diri kita kepada Allah dari 3 ibadah yang identik dengan Hari Raya Idul Adha. Yang pertama, solat Idul Adha adalah ibadah sunnah, serasa harus dan wajib dilakukan oleh umat Islam. Karena pada momentum Idul Adha, jamaah mulai dari tua, anak-anak muda, anak-anak kecil, berbondong-bondong semuanya melangkahkan kaki menuju masjid, menuju tanah lapang untuk melaksanakan solat 2 rakaat. Sejak awal melaksanakannya, kita sudah berkomitmen dalam hati kita
untuk memasrahkan diri serta menegaskan bahawa solat yang kita lakukan semuanya hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-An'am 162. Dari kepasrahan ini juga yang harus kita teruskan di luar solat dan dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah solat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah yang kedua adalah ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini kita bisa temukan dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain memiliki dimensi hablum minallah, yaitu sebagai sarana mendekatkan diri kita sebagai hamba kepada Sang Khalik, kurban juga memiliki dimensi sosial, yaitu berbagi rezeki dengan saudara-saudara kita. Terlebih kita akan ada rasa timbul kasih sayang untuk berbagi dengan sesama, berbagi dengan saudara kita dengan membagikan daging kurban, menyimpulkan bahwa siapapun kita pasti membutuhkan orang lain, dan siapapun diri kita yang berbagi kebahagiaan kepada saudara kita, kepada orang lain, maka rasa bahagia itu akan kita rasakan berkali lipat dari orang yang merasakan kebahagiaan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah ibadah haji. Dalam ibadah yang menjadi rukun Islam kelima ini, kita juga diajarkan nilai-nilai kepasrahan kepada Allah. Bagaimana tidak? Kita bisa melihat, kita bisa bayangkan jutaan orang beribadah kepada Allah menjadi satu. Semuanya berpakaian sama, memakai ihram. Tidak ada perbedaan antara orang yang biasa dengan orang yang kaya, antara orang yang memiliki jabatan atau rakyat jelata. Semuanya tidak ada status sosial yang berbeda. Sama di sisi Allah, yaitu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kita juga harus rela, ada kerelaan hati untuk pergi ke tanah suci Mekah, meninggalkan orang-orang yang kita cintai, meninggalkan saudara dan keluarga kita. Kita semuanya tentu memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, di sisi materi, kita juga ada biaya yang sangat besar untuk berangkat haji. Kita juga harus menunggu berpuluh-puluh tahun untuk bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Senada dengan kepasrahan untuk mengeluarkan harta dan lamanya waktu menunggu untuk pergi ke tanah suci, sesungguhnya Allah mengawali perintah haji dengan kata lillah, untuk Allah. Hal ini bisa kita temukan dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah.
Demikianlah nilai-nilai kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam 3 ibadah di hari raya Idul Adha kali ini. Semoga kita semuanya senantiasa bisa mengamalkan, mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan penjagaan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا ونسألك عملا متقبلا يا الله اللهم حصل مقاصدنا وسلم أمورنا واقض حوائجنا وانفع علومنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ارحمنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر